di setengah tidur gue adek gue keluar nih, dia keluar. Dan gue ngelihat, memang gue sadar adek gue doang sendiri, dia udah gede, udah di SMA. Keluarlah dia, gue inget kok dia sampai buka pintu dan tutup pintu, jedrek. Gue nyadar, kalaupun ada orang masuk lagi pasti gue ngeh ya. Dan yang terjadi bukan orang masuk. Apa? Tahu-tahu ada, kan kalau kita tidur di tempat tidur tuh, kalau ada orang duduk, kita pasti berasa, ya nggak? Iya, berasa. Berasa dong. Ini gue berasa banget ada yang lompat ke tempat tidur gini. Astaga. Lompat. Ada antara ada dan tidak. Omnis satanica potestas, omnes. Halo masyarakat adat, gimana kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik dan berbahagia. Hari ini di adat, antara ada dan tiada. Seperti biasa aku ngasih kamu asupan horor. Kali ini kita ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Kita kedatangan lagi sama Kak Agas. Halo Kak. Kita ketemu lagi. Dan Kak Agas bakal bercerita lagi. Apakah kali ini bakal bikin kamu tertawa terbahak-bahak lagi horornya? Atau justru menyeramkan? Hari ini mau cerita apa Kak? Lanjutan kayak yang kemarin, cuman bedanya bukan rumah. Kalau kalian percaya, kalau gini percaya soal orang sebelum 40 hari sebelum meninggal tuh kayak bukan dia. Iya, dia nggak sih? Biasanya itu bukan dia ya. Karena dia kayak ngasih tanda-tanda, Iya. tapi kitanya nggak sadar Iya, biasanya. nah itu terjadi sama nenekku, jadi nyokap. Setelah jadi kejadian kemarin, kan nenek itu udah tua. Jadi nenek itu waktu itu tinggal di Sunter, tinggal sendiri. Akhirnya tuh waktu itu nyokap memutuskan untuk udah deh taruh di sini aja. Maksudnya kan namanya orang tua ya. Kita kan khawatir bahwa takut kenapa-napa kalau sendirian, kalau di sini mungkin ada yang ngurusin. Akhirnya nyampe lah nih nenek ke rumah. Dan pada saat itu, ingat gak sih zaman tahun berapa persisnya lupa. Waktu itu lagi zaman lagi musim hujan, lagi banjir itu, pengiriman banjir kan kadang kalau dari Bogor banjir, rumah daerah Jakarta banjir tuh dulu tahun 9 berapa gitu, aku SMP lah, tahun 2000-an lah. Jadi waktu itu lagi musim banjir tuh, lagi hujan mulu kan. Dan kebetulan memang rumahku nggak kebagian banjir, tapi kalau untuk mau keluar perumahan tuh harus ngelewatin blok A dulu, karena memang blok A itu perumahannya rendah ya, jadi banjir tuh bisa sampai segini dulu waktu itu. Nah kebetulan pas lagi nenek di rumah, namanya nenek-nenek ya, orang udah tua, kadang udah mulai aneh nih sifatnya. Kadang mau hari pertama tuh dia mulai aneh, yang bikin serem gini-gini. Anehnya di setiap jam 12 malam lewat, dia tuh waktu itu pas lagi kebetulan lagi hujan, mati lampu lagi, ya kan, waktu itu tuh. Hujan mati lampu, tiba-tiba nenek tuh masuk ke kamar, ke anak-anak, ke cucu-cucunya. Kadang dia nyalain lilin, nyamperin ke cucunya satu-satu. Ini siapa? Kenapa kamu di sini? Gitu. Ke kamar masing-masing. Iya, maksudnya ke cucunya masing-masing. Ini kita, Nek, dibilang gitu kan. Kan panggilnya emak ya waktu itu. Ini kita, Mak, dibilang gitu. Kita bilang gitu kan. Enggak, ini siapa? Tapi ingat dia sama nyokap, sama anaknya, tapi dia lupa sama cucu-cucunya. Tapi ketika dia pagi, itu dia ingat lagi. Jadi setiap malam itu dia pasti akan selalu begitu. Ini siapa? Ini siapa? Jadi kalau pagi ingat lagi aktivitas biasa. Tapi kalau pagi, siang itu kadang dia tuh sholat bisa sampai zuhur aja 2 kali, 3 kali. Kadang ditanya, "Neng ngapain?" "Sholat." "Kan tadi udah sholat." "Enggak, belum," kata dia gitu. Itu selalu begitu tuh, seminggu pertama. Jadi setiap malam pasti dia akan nanya, kita tuh lagi pada tidur dibangunin. "Kamu siapa?" Pakai bahasa Jawa ya, cuma maksud aku nggak bisa bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa tuh dia selalu nanya, "Ini siapa? Kamu ngapain di sini?" Dia tuh selalu begitu. Malam-malam. Setiap malam kayak gitu. Ya udahlah, kita pikirkan ya Allah namanya udah tua ya. Cuma maksudnya kan anehnya kenapa di jam-jam segitu, namanya kalau udah pikun kan ya kayak tadi lah, kalau siang dia bisa melakukan sesuatu bisa 2 atau 3 kali. Terus pernah randomnya waktu itu nenek tuh lagi mau masak nih, dia nih centil kan mau masak. Nah namanya kita tuh yang namanya orang masak itu, yang namanya kebesat pisau kan ada
aduh sakit, Iya. obatin dong, mana plester gitu kan. Kita kan refleks pasti nyari obat ya, plester atau apa, air lah atau apa segala macem. Ini depan aku, dia ke pisau tuh agak dalam, depan aku sama dia dipotek begini. Dipaksa begini. Ngeri. Aduh, ngeri banget. Itu depan aku loh, aku inget dipaksa begitu, bener dipaksa kayak nggak ada rasa sakit gitu kan. Itu aku nyaksiin banget dia tuh sampai begitu gitu. Akhirnya sama dia diikat pakai kain doang. Udah habis itu dimasak lagi. Kayak limbat jatuhnya. Kayak Iya, debus kebal wah. ya. Iya. Kebal ya. Bilang, itu nenek lagi debus. Udah tuh. Nah, seminggu berjalan, dia mulai bertingkah aneh nih. Nah, dia ngomong nih ke nyokap, emak mau pulang ke rumah kakaknya. Iya. Sebutlah nama kakaknya Bang Amir ya. Mau ke rumah Bang Amir, kata nyokap bilang, ngapain mah ke Bang Amir? Kan rumah Bang Amir jauh. Kebetulan memang kakaknya rumahnya di Tegal waktu itu. Enggak kok, deket. Kita masih menganggapnya ya udahlah, namanya udah tua, udah pikun ya gitu. Ya udah, pada saat itu akhirnya bokap mutusin udah dijagain deh gitu. Takutnya dia keluar rumah meleng sedikit dia bener nyariin. Yang namanya nenek-nenek hilang kan bingung kan, nggak kayak kita zaman sekarang hilang bisa dicari. Kalau nenek-nenek yang hilang, handphone nggak bawa apa Iya nggak- bener. Gimana nyarinya kan gitu. Ujung-ujungnya nanti lewat mata batin lagi kan susah juga. Udah tuh. Nah, di hari keberapa aku lupa. Itu sore, itu aku inget banget jam 3. Nyokap tuh teriak. Namanya aku masih SMP, masih main lah, masih lagi pada main. Nyokap teriak, "Ha, cari emak kemana?" Lah emang di rumah nggak ada gitu. Udah khawatir tuh nyokap tuh. Ya udah, akhirnya kan ini aja aku sama teman-temanku nyariin kan, coba cariin deh. Kan nyari nenek-nenek itu gampang ya. Dia tuh kan nenek-nenek zaman dulu kan pakai kebaya, bukan kebaya kayak kebaya tapi yang kayak kebaya zaman Iya. dulu, tau gak sih? bunga-bunga Iya, gitu. bunga-bunga merah. Dulu waktu itu inget banget dia pakai kebaya merah, terus pakai kain yang warna coklat. Itu nenek-nenek zaman dulu kan mesti gitu ya. Iya. Pasti setelannya kayak gitu. Udah tuh, akhirnya aku sama teman-temanku lari nih ngejar gitu kan, nyari nih kemana-kemana. Akhirnya mentoklah di Blok A nih, kan lagi ada banjir. Nggak boleh di portal, akhirnya kan nggak boleh dilewatin karena semakin kesana semakin dalam. Jadi dilarang ada orang yang lewat, takutnya kan namanya banjir kita hanyut apa segala macam nih, takutin gitu. Dan pada saat itu juga aku lihat nenekku, itu dia lagi ngehadang banjir. Nenek loh, udah tua perempuan, dia ngehadang banjir. Aku bilang sama si adalah warga situ yang ngejaga ngeportal. Dia mau ngapain? Itu Pak, saya nunjuk kan, Pak itu nenek saya, bilang gitu kan. Tapi orang itu nggak lihat. Pengakuan dia, mana nggak ada nenek-nenek. Enggak Pak, nenek saya kabur lagi nyariin kakaknya. Itu dia itu lagi lagi nyebrang banjir. Aku ngelihat. Temenku juga lihat, tapi si yang pengakuan orang yang jaga penduduk di situ nggak ada. Kalaupun ada, kita pasti halang. Mereka pasti bilang halang. Ngapain? Maksudnya memang dihadang ya, memang tidak boleh ada yang lewat karena kan seberangnya kali. Oh, berarti. Iya. Dan nenek mengarah ke sana. Mengarah ke sana, karena kan memang jalurnya arahnya buat ke jalur keluar perumahan. Jadi memang harus lewat jalur itu, dan kebetulan depan perumahan itu ada kali lah. Itu yang ngebuat banjir sebenarnya, makanya aku ngeliat, enggak itu nenek. Jadi aku semakin lihat tuh dari dia banjir segini sampai segini. Cuman kan karena aku bocah, terus mereka juga ngeliat, dia pikir kita ya udahlah nggak bisa berbuat apa-apa dong, gitu. Akhirnya aku panggil lah bokap segala macem. Akhirnya keluarga tuh coba diminta dicariin sampai ke tim SAR. Sampai dicariin ke tim SAR, takutnya hanyut kan, yang nenek-nenek kan. Ya kan pengakuannya mereka nggak lihat, tapi siapa tahu aja los kan, bokap kan mikirnya gitu, siapa tahu aja los gitu. Lu nggak lihat, tiba-tiba dia nyebrang. Cuman ya namanya omongan anak kecil kan nggak, kadang dia anggap hal ya, Iya, Wak. benar. Aku ngelihat dia nyebrang gitu. Cuman si pengakuan si orang itu nggak ada gitu. Itu udah aneh. Udah setelah dari situ nggak ditemukan kan, maksudnya udah dicari segala macem nggak ditemuin sampai seminggu berjalan tuh nggak ada kedengar kabar nih. Seminggu kan orang kalau udah misalkan contoh amit-amit dia hanyut pasti ketahuan lah, apa kalaupun nggak ketahuan ya mungkin dimakan buaya apa gimana gitu. Ya maksudnya kan kita logikanya kemana-mana pasti lebar dong.
Pas banget seminggu kemudian akhirnya nyokap dapat kabar nih. Nyokap dapat kabar bahwa nenek ditemuin di masjid di daerah Tegal. Hah? Nyampe akhirnya Gin. Percaya nggak? Dia bisa nyebrang di banjir aja tuh udah aneh ya. Aneh, Aneh. ya kan? Terus Itu nggak kelihatan. nggak kelihatan. Terus Tiba- nyampe Tegal. Iya, sedangkan kan ya nenek-nenek zaman dulu mah Iya, kan. maksudnya gimana bisa sampai sana gitu? Iya, kan zaman dulu mah nggak ada Grab. Iya bener. Iya dong, logikanya gini deh, zaman dulu tahun 2000-an ke bawah itu nggak ada, aplikasi nggak ada. Kedua, nenek-nenek, kalaupun kita tahu dia bawa duit, ya dia namanya pikun gitu kan kita nggak tahu ya dia bawa duit atau enggak, kita khawatirnya gitu. Tapi pas dikabarin, entah gimana ceritanya tuh, aku nggak tahu entah gimana ceritanya, saudaraku nelpon dan nemuin. Jadi memang saudaraku dihubungin sama orang tersebut. Memang daerahnya nggak jauh dari pedesaan rumah kakakku nih. Ya memang sudah jalannya kali ya. Bener ditemuin, Gin. Dan kakinya bengkak. Orang beranggapan ada kemungkinan dia tuh dari Bekasi ke Tegal tuh jalan kaki. Logikanya dari logika kita nggak tahu ya beneran dia jalan kaki atau enggak. Cuman pada saat itu ditemuin di masjid. Di masjid itu dalam keadaan lumpuh, udah nggak bisa jalan. Gitu. Akhirnya nggak lama semua keluarga datang nih, semua saudara, semua keluarga datang akhirnya ke Tegal, pergi, datang ngumpul. Setelah kumpul, aku inget banget itu menjelang, yang aku inget adalah pada saat itu menjelang Idul Adha. Waktu itu lagi mau 3 hari menjelang Idul Adha. Aku sempat lihat kondisi nenek tuh udah nggak bangun gitu. Terus udah dalam infusan, udah sekaratul maut mungkin ya. Aku nggak paham lah, namanya juga masih kecil gitu. Tapi aku ingat gambarannya ke sana. Nah, at the moment waktu itu setelah semua keluarga ngumpul, kan keluarga besar ya, itu pas banget malam takbir. Malam takbir tuh hujan. Udah mah hujan kan, namanya juga rumah di kampungnya. Jadi dari kota Tegal masih ke dalam lagi. Ada 1,5 jam lagi buat ke desa itu. Sebutlah Desa Bela ya. Jadi di sana tuh ada 2 rumah. Jadi jarak dari rumah jadi ada 2 rumah nih. Yang satu buat ditaruh di nenekku. Nenekku taruh di sana, ada yang jagain, disterilin lah gitu. Maksudnya biar nggak rame-rame kan. Yang semua keluarga ngumpul di rumah saudara satunya. Itu aku inget banget tuh, persis jam 12 lewat atau jam 12 kurang itu lagi hujan gede, malam-malam mati lampu. Kan kalau di desa kadang gerimis aja mati lampu ya, Wak. Iya bener. Nggak bisa kena air mati lampu ya kan. Apalagi zaman dulu ya. Iya, zaman dulu kan apa-apa kalau hujan dikit aja mati lampu pasti. Iya. Udah tuh. Setelah itu nggak lama nih semua keluarga sepupu aku segala macam semua pada kumpul, lagi asik-asik nih cerita-cerita, lagi cerita horor nih ceritanya nih, Cerita momennya ya kan dapet gitu. Enggak, nah kebetulan kan rumah-rumah zaman di desa zaman dulu gitu ya, gede-gede ya, Wak, gede-gede, udah gitu yang lotengnya tuh nggak ada loteng, bukan nggak ada plafonnya nggak ada, langsung genteng gitu ya kan. Udah tuh ngumpul, nggak lama karena lagi ngobrol asik-asik, ada yang ngetok nih ceritanya. Aku pun dengar, waktu itu aku masih melek dengar karena saking ngedengerin orang dewasa pada ngobrol kan. Pada ngetok, akhirnya dibuka lah pintu. Nggak ada siapa-siapa. Dicek tuh. Akhirnya dikelilingin rumah. Maksudnya siapa? Takutnya saudara kan yang di sana ngabarin gitu ada apa. Dikelilingin, nggak ada orang, nggak ada. Oh ya udah, cuek aja lah, mungkin ada orang salah alamat kali gitu. Mau ke rumah siapa tuh, akhirnya ke rumah siapa gitu. Udah tuh santai lagi, cerita lagi, ngetok lagi kedua kali. Itu jelang 10 menit, sekitar segitulah 10 menit. Nggak lama 10 menit dibukalah pintu, saudaraku ngabarin mau udah pergi. Berarti kan yang ngetok pertama nenekku. Merinding gak sih? Dia pamit gitu ceritanya. Pamit mungkin ya. Dia pamit. Mungkin ya, jadi saudaraku menganggapan kayaknya pamit deh. Oh jadi semuanya pada mikir kayak gitu juga? Iya, karena kan rumah zaman dulu kan tetangga jauh-jauhan kan, nggak kayak perumahan gitu. Setelah ngabarin meninggal, berarti yang ngetok siapa dong? Kayaknya emak deh pamit gitu. Sedih ya. Ya
namanya nenek ya, mungkin Iya. yang berasa anak-anaknya. Anak-anaknya, iya. Eh, terus udah gitu akhirnya dikuburin lah di pas hari Idul Adha, waktu itu dikuburin pagi. Udah semua selesai. Ada terus yang lebih anehnya lagi, ini final di anehnya nih. Pengajian pertama tuh sore kalau nggak salah. Itu kan di kampung-kampung gitu kan biasanya kalau ada yang meninggal suka rame ya, ada yang pengajian gitu segala macam. Iya. Entah gimana ceritanya, kan zaman dulu suka ada balon yang pakai gas, yang diikat pakai batu, Iya, iya. ya kan? Iya, Ingat nggak sih? benar-benar. Jadi kalau batunya lepas ya dia terbang gitu. Entah kenapa tuh rumah ada balon. Nah, entah kenapa rumah tuh ada balon. Terus tiba-tiba pas lagi ngaji ngumpul-ngumpul, pengajian selesai nih ngumpul-ngumpul. Aku ngeliat balon. Balonnya tuh dari kan yang namanya balon terbang ya dari atas, nemplok gitu di atas, namanya kan balon gas gitu ya. Iya. Itu tiba-tiba turun deh pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah si balonnya itu nyamperin ke pamanku. Jadi semua ada anak-anaknya nih, ada 8 nih. Ada 8 anaknya nih. Balonnya tuh berhenti di satu anak. Ntar nggak lama berhenti lagi di satu anak lagi. Berhenti lagi satu. Kan mamaku berhenti nggak sih? Kayak ada yang megang. Kayak ada yang megang. Terus kayak diberhentiin Iya, di kayak hadapan. diberhentiin. Semua itu nangis sih. Akhirnya pecah, semua itu nangis. Sampai kakaknya nyokap tuh bilang, udah mah, apa namanya, kita udah ikhlas, dibilang gitu. Udah mama pergi aja, kita udah ikhlas. Sebenarnya sih yang bikin seremnya itu, karena kan balon terus tiba-tiba nyamperin ke semua anaknya gitu, satu mungkin dia mau pamit atau segala macem. Itu balonnya cuman nyamperin ke anaknya doang. Iya. Berarti cuman- ke cucu enggak Enggak, gitu. ke anaknya aja. Dan satu-satu. Satu-satu. Ke delapannya. Iya, kan kita yang namanya orang tuh ngumpul deh. Heeh. Ya lagi ngumpul gitu. Si balon tuh nyamperin satu-satu. Stop gitu. Iya, dia berhenti. Beberapa detik lanjut terus lagi. Nah, terakhir berhenti di mamaku. Karena mama anak bungsu. Anak bungsu. Jadi mama megang terakhir, terus mama sih ya mama kan orangnya ikhlas ya, udah ikhlas lah. Cuma jadi sedih gitu maksudnya. Iya, jadi sedih. Jadi sedih banget. Aku ngelihatnya kayak itu nyata gitu. Maksudnya itu bener-bener aku ngelihatnya ternyata memang orang dia pamit gitu. Dia mau pamit kali ya ke anak-anak. Gitu sih. Serem banget. Itu pasti kayak mixed feeling sih semua orang di rumah ya gitu kan. Karena aku melihat proses dari untungnya memang udah jalannya kan, dari jalannya tuh udah aneh, maksudnya dari mulai dia akhirnya dipindah ke rumah, ya kan, dipindah ke rumah, terus dia menunjukkan sikap aneh gitu, karena kan kita dulu dengernya 40 hari orang sebelum meninggal tuh udah bukan dia katanya kan. Nah kita nganggapnya seperti itu. Yang anehnya itu dia bisa nyampe ke Tegal. Kan zaman dulu nggak ada maps Gimana ya, Wak. caranya gitu kan? Iya. Apakah jalan kaki kan naik kereta kan Ya mungkin gimana? aja dia bisa naik nyanyi kemana. Cuman kan kita mikirnya ya entahlah gimana ceritanya dia nyampe lah intinya gitu. Kan nggak deket juga ya. Iya. Dan menyeberangi banjir itu juga Ya, aneh banget itu sih. aneh, Kalau karena- kakak ngeliat sampai leher ya? Sedada orang dewasa. Sedada dia. Iya, kan jangankan nenek-nenek lah. Orang dewasa aja kadang suka serem ya. Maksudnya kan takut gitu. Iya kok dia melewati banjir itu gitu loh. Dan anehnya tuh warga tuh nggak lihat. Nggak lihat, Nah, iya itu. nggak lihat. Dan aku lihat, itu nenek saya bilang gitu. Orang kan jadi bingung ya. Mau nyelamatin yang lu lihat tapi gua nggak lihat. Iya dong. Iya benar. Anehnya di situ gitu. Jadi kayaknya memang ya gitu. Aku sih katanya sih ada nyokap tuh manggil orang yang bisa lah. Ini mah udah ada yang nuntun. Oh gitu. Udah ada yang nuntun dia buat kesana. Makanya kenapa dia bilang mak mau pergi, mau pulang ke rumah kakaknya. Kakaknya udah meninggal memang. Oh yang dicari dia tuh udah meninggal. Ya, cuman kan nyokap bilangnya waktu itu rumah ini jauh mak, ntar diantar. Enggak kok deket kata dia gitu. Gitu jadi waktu itu nyokap sempat nanya, waktu hilang itu dia sempet pengen tahu kemana gitu, maksudnya apakah udah meninggal atau gimana.
Enggak, nih ada yang nuntun. Udah ntar juga ketemu. Gitu ternyata bener, Wak. Kita sebutnya orang pinter ya. Iya. Ya aku bilangnya sebutnya ya, aku nggak pernah mau nyebut orang pinter sih. Dukun. Betul ya, bener. Duh, merinding. Tapi aneh sih, maksudnya Ya gua itu tuh kayak cerita yang aneh tapi nyata gitu nyata loh. gitu. Yang nyatanya buat aku sih ya itu dialah balon itu ya. Maksudnya bisa sedetail itu dia. Ya kadang kalau kita logika kan ya gitu, balon kalau mau terbang kan kalau kena angin ya udah dia asal aja terbang. Iya, kemana-mana gitu, random. Random lah tuh kan. Ini enggak, dia kayak ada yang nuntun tapi nggak dilihat orangnya. Dia mau ngasih nanda, ini gue loh gitu, gue mau pamit gitu. Sedih banget. Sedih banget ya. Karena itu bukan itu nenek kali Iya, ya. Ya udahlah, itu long story. long story, iya benar. Itu menandakan bahwa ketika manusia meninggal sebenarnya arwahnya tuh Itu udah bukan dia. Iya. Katanya ya. Makanya banyaklah beramal. Bener-bener ada kehidupan yang menanti kita setelah kematian iya, gitu bener ya kan. Bener. Aduh. Kalau Kak Agus ada cerita lain lagi nggak? Sebenarnya ada, cuma gue tuh nggak pernah setelah dari kejadian itu nggak pernah lihat lagi. Cuman pernah nih, kita tahu nggak yang namanya kerap-kerap? Tahu. Pernah ngerasain nggak sih? Iya tahu. Gue dari gitu umur kan. gue kecil sampai sekarang kayak gue kerap-kerap cuma 2 kali. Tapi itu bener nyata. Yang paling serem adalah gini. Jadi gue pernah ke Bandung. Jadi satu keluarga ini ke Bandung. Gue nginep di salah satu apartemen nih di Bandung. Pakai jasa aplikasi waktu itu kan. Cuman buat orang Bandung pasti tahu nih apartemennya apa. Gue selalu di situ soalnya. Oh, Langganan. Tapi selalu beda unit ya. Nah kebetulan waktu itu gue sewa dua unit nih. Sewa dua unit. Yang satu studio, yang satu 2 kamar. Karena kan gue ngajak keluarga akhirnya. Dan keluarga gue kan akhirnya yang cewek-cewek kayak kakak. Kan keluarga gue kebanyakan perempuan kan. Kayak kakak, nyokap, adik-adik itu semua kebanyakan perempuan. Akhirnya kakak sama perempuan gue yang di unit sebelah. Gue yang cowok-cowok di unit sebelah. Ini kejadiannya. Emang kan kakak gue bisa lihat ya, Kat. Jadi sensitif. Ya, jadi di keluarga tuh yang sensitif itu kakak sama adikku yang nomor 4. Kakakku cewek. Jadi adikku yang nomor 4 juga cewek. Cuman kan aku kan jarang pergi-pergi sama dia itu. Karena takut dia tuh suka somprol ngomong gitu. Oh, dia disebut sama dia. Iya. Jadi kalau pergi sama dia pasti ngomong, di situ kayaknya ada ini deh. Di situ ada kayak, makanya gue jarang pernah mau pergi sama dia. Karena pasti gitu, gue males kan. Jadi waktu itu akhirnya show unit kan akhirnya ya namanya orang liburan, kita lagi liburan. Terus kakak gue bilang, gue gak mau masuk unit lo. Nah, kenapa? Lu mah kebiasaan, gue bilang itu. Dia pasti ngomong di awal, orang mah kan ngomong di akhir ya. Ini dia selalu ngomong di awal. Gue lihat ada cowok duduk di kamar mandi. Ah serius lu, gue bilang gitu kan. Gue merinding kan, maksudnya kan takut nggak takut. Tapi udahlah, gue kan cuek ya. Maksudnya selama gue nggak ngelihat, fine. Tapi kejadian juga gini. Akhirnya capek lah gue nih, check in kan 12:30 nih. Akhirnya setelah makan siang gue tidur. Dan gue masih inget banget tidur itu masih ada adik gue lagi nonton. Berdua nih. Posisinya kan gue sewa kamar yang studio. Jadi tempat tidur, depan TV, samping kanan gue itu jendela kan, balkon. Sebelah kiri gue kitchen, agak sana toilet. Udah konsep unitnya gitu. Gue inget lagi tidur, di setengah tidur gue adik gue keluar nih. Dia keluar. Dan gue ngelihat, memang gue sadar adik gue doang sendiri. Dia udah gede. Dia udah di SMA. Keluarlah dia. Gue inget kok dia sampai buka pintu dan tutup pintu. Jedrek. Gue nyadar. Kalaupun ada orang masuk lagi pasti gue ngeh ya. Dan yang terjadi bukan orang masuk. Apa? Tahu-tahu ada. Kan kalau kita tidur di tempat tidur tuh, kalau ada orang duduk, kita pasti berasa. Ya nggak? Iya, berasa. Berasa dong. Ini gue berasa banget ada yang lompat. Lompat ke tempat tidur gini. Astaga. Lompat. Blok gitu. Gue sadar. Tapi gue sadar kalau ada yang lompat. Tapi yang namanya kerepan gitu ya. Kita nggak, antara sadar nggak sadar, nggak bisa bangun kan. Iya, nggak bisa Gue bangun. berusaha untuk bangun. Ini siapa nih yang di samping tempat tidur gue nih gitu kan. Gue pengen tahu ya, namanya rasa takut kan. Ketika kita takut nih pasti
pengen tahu dong. mau akhirnya ngelihat atau enggak, udahlah itu urusan belakangan. Nggak bisa. Nggak sampai di situ. Tempat tidur gue digoyang-goyang nih. Jadi dia Digoyang. Itu benar kerasa. kan goyang kan permukaannya jadinya. Iya. Kan berasa lah kalau namanya tempat tidur spring bed gitu yang tebal gitu kan. Gue ngerasanya ada yang lompat ya di mana? Oh dia kayak lompat-lompat kayak lompat. gini. Serem gak sih? Ih, serem banget. Akhirnya setelah gue bisa melek, gue udah nggak mau lihat gue nggak mau noleh ke belakang. Takut lah ya, maksudnya takut ada apa-apa. Takut gue lihat ada. Akhirnya gue keluar, gue ke unit keluarga gue yang satunya, gue bilang gue marah-marah. Lu sih, gue bilang gitu. Ngapain cerita? Gue bilang gitu. Akhirnya gue digangguin. Ya kan dia cerita, dia ngasih tahu bahwa ada yang di situ. Akhirnya gue tidur di situ, dia isengin. Iya nggak? Iya. Akhirnya malamnya gue bilang sama kakak gue, udah dia lu tidur sama gue bilang gitu kan, nggak mau tahu. Gue bilang karena kan kalau gue tahu adik gue tuh kalau tidur kebo. Jadi kalau kebakaran pun dia tetep kayaknya nggak bangun tuh. Mau ada gempa juga nggak bangun. Adik gue yang cowok gitu pasti tidurnya kebo banget beneran. Makanya gue bilang, gue kalau ada apa-apa, gue bangun, gue bisa ada lu gitu. Ya udahlah, ayo gue temenin, tapi gue nggak mau tidur di tempat tidur, katanya gitu kan, gue bilang gitu kan dia gitu. Akhirnya dia tidur di bawah. Oke. Nggak lama kebangun nih, jam berapa Gen? Jam setengah 2 apa jam? Ya, sekitar jam segitulah. Sekitar jam segitu, gue kebangun karena ada yang teriak kenceng banget. Mungkin ya, kita cerita dulu lah. Gue bangun, kakak gue pun bangun. Terus gue nanya, lu ngapain kebangun? Ya lu ngapain kebangun? Gue denger ada yang teriak, gue bilang gitu kan. Sama, enggak lama. Kan kakak gue pakai kerudungnya. Gue lari, kakak gue lari. Kerudungnya diambil, keluar aja udah. Lari berduaan. Dia bisa lihat tapi dia takut. Kan belum ya? Tapi dia ngelihat ada makhluk di dalam. Enggak, Oh, kita denger ada yang teriak. Oh teriak tadi. Oh, iya. Akhirnya kita kabur ke unit sebelah. Itu adik gue ditinggal sendiri. Yang kebo tadi. Pagi-paginya dia bangun. Kok gue bangun gak ada orang? Gue bilang, tapi lu gak diapa-apain kan? Maksudnya, ya intinya lu aman kan? Ya aman, cuma gue kaget, gue bangun gak ada orang. Gue pikir lu pada udah pergi, gue ditinggal. Kocak. Akhirnya itu unit gak gue tempatin 2 hari. Astaga. Enggak ada yang berani. Jadi Bokap semuanya satu. numplok 1 unit. Sekali, terus yang pernah kedua ada, gue lagi main di kosan temen ceritanya. Mereka pacaran nih yang punya kosan. Layoutnya kan kalau kosan gitu ya, tempat tidur depan TV sampai kamar mandi. Udah sampai situ selesai. Gue udah setengah pengen tidur nih. Kadang kan kalau kita mau tidur ada prosesnya ya. Proses nyelenyep dulu, lama-lama tidur pulas. Ini gue belum sampai tidur pulas, gue mereka keluar kamar berdua. Gue sempet melek, karena kan kita kalau udah setengah tidur kelihatan ada sesuatu yang bergerak, kita refleks untuk lihat, ya kan. Keluarlah dia ke kamar, tutup pintu. Oh mungkin mereka mau pergi kali. Udah, nggak lama dari situ 5 menit gue udah banyak. Ada yang nyolek pantat gue. Kayak lu tidur terus dicolek gitu. Oh enggak? Iya bisa-bisa. Setelah dari situ kaki gue udah nggak bisa digerakin. Oh langsung repan. Langsung nggak bisa, gue langsung baca-baca, aduh gue langsung takut lah. Karena kan gue ngehnya dia cuma berdua. Dia pergi tuh siapa lagi yang nyolek gue? Kan nggak mungkin satpam sebelah kan. Nggak mungkin penjaga kosan. Iya, kan nggak tiba-tiba muncul di kamar mandi. Karena kan lewatnya pintu luar depan gitu. Setelah dari situ, gue sadar itu gue ada yang nyolek ini. Bener ada yang nyolek, kenceng. Kalau kita dicolek begini doang kan, ya udahlah, mungkin halusinasi lah. Colek itu kayak bener-bener colek digituin. Astaga, Iya, kayak agak kenceng. Oh, Kenceng. agak didorong. Agak didorong. Ya nggak sampai kayak ditendang juga iya, sih. Iya enggak sih, cuma kayak gitu ya. Kayak gini kan berasa ya. Apalagi ditendang mungkin berasa. Itulah yang namanya kerap-kerap ya. Gue udah astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, segala macam. Gue udah baca, berusaha keras untuk bangun. Ketika gue bisa bangun, udah deh gue kayak gitu, lari gue keluar. Saking gue nggak siap buat, ya itu karena trauma ya. Setelah dari kejadian gue kecil lihat itu tuh gue udah trauma kalau udah kerap-kerap. Makanya kenapa pentingnya kalau tidur itu baca bismillah. Iya, Baca doa, sorry. Baca doa. Iya, karena itulah. Karena kan kalau nggak baca, ya gue nggak tahu ya, kebiasaan kita bablas itu tidur aja. Ya itulah.
Kerap ada yang iseng, ini anak kabarnya iseng aja tendang. Cuma kalau gue tahu lihat gue tendang balik. Cuma nggak bisa kan? Ya ide lu di mana gitu? Iya, nggak bisa gerak. Ya Allah, ada aja ya. Ini cerita horor bukan sih sebenarnya? Horor komedi. Udah situ dong. Tapi kadang lucu sih, maksudnya makhluk-makhluk sebelah tuh kadang mereka emang iseng gitu kan. Iya mungkin ya. Sebenarnya kalau pengalaman gue cuma itu aja. Untungnya sebenarnya kalau kayak di iseng-iseng kayak gitu, sering aja. Cuman gue tipe orang yang kalau kayak pernah tuh di apartemen digituin. Gitu gimana ceritanya tuh? Enggak lah, cuman maghrib itu tuh maghrib. Gue ngeh banget maghrib. Gue tuh lagi bikin minum nih ceritanya, mau bikin kopi. Temen gue keluar, temen gue kalpa dulu bentar. Ya udah, jadi gue tuh tipe orang yang lebih baik di tempat gelap, tapi minimal 3 orang atau 2 orang. Gue nggak takut mau ke kamar mandi, terus gue mau ngapain gue nggak takut. Yang penting ada orang. Dibanding gue stay di rumah, terang benderang gitu ya. Terus gue sendiri, gue takut. Jadi lebih baik gue kalau tinggal tuh nggak pernah mau sendiri, karena ya itu dia, gue nggak siap. Iya. Nah, ketika gue udah bad feeling nih sebenarnya, aduh tinggal sendiri lagi kan, sugesti gue udah pokoknya kalau gue udah sendirian di sesuatu tempat ya walaupun terang, gue udah sugesti gue udah luar biasa gitu. Cuman gue ngeh banget itu di belakang, kayak lu deh di belakang, adik kenceng banget. Nggak lama itu minuman. Gue taruh, gue keluar. Handphone apa sih, pintu gue buka. Padahal itu handphone ada di meja segala macam. Udah aja gue keluar. Gue nunggu depan lift. Di lift kok sepi pula lagi kan. Gue gitu. Kan makanya kenapa kalau kita takut tuh gue refleksnya gitu. Gue tinggal deh mau apa, takut kan gitu. Akhirnya pas temen gue balik, kenapa lu di luar? Ada yang nge-sweetin gue, naksir kali itu setan sama lu. Iya tapi nggak gitu juga konsepnya, say gue bilang. Gue digodain setan. Asli yang pertama. Kayaknya gue sering banget digodain setan ya gitu. Iya deh. Apa gue gemesin kayaknya? Gemes, setannya gemes sih kayaknya. Ya Allah. Tapi kata temen kakak gimana? Ya, kalau temen gue sih, ya dia cuek ya orangnya. Kita berdua untungnya sama-sama cuek. Oh, jadi dia nggak pernah juga ngalamin hal? Enggak. Aman lah ya. Aman. Jadi cuma sekali itu doang. Kalau temen sih pernah, cuman dia tuh nggak pernah. Dia tuh tipe orang gini. Kayak dia di rumah pernah setir terus ada yang jatuh sendal. Padahal tuh sendal kan, kalau sendal itu ada lemari tempatnya ya. Oh pernah malam-malam. Apaan Oh tuh? pernah malam-malam gini. Apa Gue tuh? inget deh. Gimana? Kan gue saking takutnya kan, gue berdua nih. Temen gue pergi sendiri. Terus gue bilang, gue tinggal sendiri nih, matilah gue bilang gitu. Gue kan nggak bisa sendiri. Gue pokoknya kalau dalam kan sendiri, gue chatting siapapun orang buat temenin gue tidur. Lu mau gue beliin apa deh, makan apa, gue bayarin nih, gue bilangin yang penting lu temenin gue. Pernah gini. Kan kalau di tempat gue tuh ada rak piring yang, tau gak sih rak piring yang taruh ada ganjelannya? Oh iya tahu. Jadi kalau piring tuh ditaruh satu biar nggak berantakan kan. Ada rak piring yang modelnya begitu. Untungnya gue tuh nggak pernah punya rak piring dari beling. Nggak pernah, karena kan ya itu dia, satu nggak berat juga, kalau pecah juga kan. Gue selalu nyediain piring yang plastik gitu kan. Itu akhirnya temen gue pergi, gue nggak tahu dia mau kemana deh, itu urusan dia. Gue bilang, aduh mampus lah ini gue sendiri, dia pergi di tengah malam lagi, ya kan. Gue kan tengah malam bingung mau ituin siapa kan. Akhirnya nggak lama, kan kamar sama, karena namanya apartemen kan, kamar sama kitchen, dapur kan nggak jauh ya. Akhirnya pintu gue buka. Gue biasa tidur di gelapin, akhirnya gue nyalain. Nggak lama gue udah mau tidur, itu piring jatuh. Kayak kan gini, kalau jatuh itu, kalau piring nih, kalau jatuh plang gitu deh. Ini enggak kayak ada yang lempar. Dia tuh kayak ngeluarin sengaja terus dilempar, paham gak sih? Astaga. Itu gue bangun, gue kaget. Pas gue lihat, ini misalnya nih, ini kayak rak piring nih, gitu kayak diambil terus dilempar, ceder gitu. Akhirnya dari situ gue cuma pakai kolor, gue ambil handphone, gue keluar ke lobby, gue tidur di lobby.
pergi lagi. Kalau diganggu pasti keluar ya, sih meninggalkan tempat. Kan gua tuh nggak kayak orang-orang ya, nggak kayak orang-orang yang ketika gua kan digangguin gitu aja, gua kabur ya. Iya benar. Kalau orang kan kayak masih ada yang stay cool gitu ya, digangguin, oh ya udah mungkin itu segala cuek gitu ya kan. Nggak bisa gua mah, gua tinggal bener itu rumah, gua ke lobby pakai gue nggak peduli, gue lebih baik diketawain orang dibanding gue harus ketemu mereka. Gue udah kapok. Setelah dari situ gue udah nggak mau tinggal sendiri. Kalian kalau di hotel aja gue harus berdua, minimal berdua. Kalau bertiga udah gue lebih baik tidur di sempit-sempitan. Satu tempat tidur bertiga deh gitu. Daripada sendiri ya. Iya, karena kan gue udah parno duluan deh. Sebenarnya gitu, nggak takut gue orang. Yang penting gue ada orang, gue nggak takut. Gue jadi pemberani. Yang penting sugesti gue ada orang gitu. Cuma kalau gue sendiri ya itu tadi, ketika piring jatuh aja gue udah mindset gue udah aneh-aneh. Ada berimajinasi. Cuman kan tetap gue logikain ya gini, itu kan emang sih tidak ada tutupan lemari jebret gitu, cuman ada. Tapi kan itu kalau kita naruh piring kan kalau ada yang sekat-sekat satu piring itu kan kenceng harusnya ya. Iya, dia stay di situ. Dia jatuh ya mungkin tikus kali. Cuman kalau tikus lewat harusnya sama rak-raknya kan jatuh. Ya nggak sih? Minimal 2 atau 3 piring lah. Ini satu. Jangan kenceng. Ya, kayak dibanting. Ya udahlah gue berpikirnya itu tikus. Cuman ya saking parnonya udah gue keluar dengan pakai kutang sama pendek, gue keluar. Udah aja gue di lobby sampai tunggu temen gue balik, atau enggak ada orang yang datang buat temenin gue. Nggak bisa sendiri gue. Ada aja. Tapi di apartemen itu kakak lama tinggalnya? Udah lumayan lama. Cuman ya gangguannya cuma gitu-gitu doang. Enggak sampai ekstrim lah ya. Enggak, jangan sampai lagi. Kalau sampai ekstrim kayaknya udahlah nggak mau. Pindah ya mungkin Iya. ya. Pindah ke rusun. Lebih rame. Lebih rame. Seru banget cerita hari ini. Ya Allah, dari pertama tadi diceritain soal nenek, tapi itu sedih sih kalau nenek. Kayak itu kejadian yang sangat aneh tapi nyata gitu loh. Dan gimana gitu perasaannya. Terus sampai cerita dari Kak Agas yang menurut aku kocak sih. Ini kita lagi cerita horor bukan ya? Ini komedi Kak. Kita berkedok horor. Seru banget. Nah buat kamu yang mungkin punya pengalaman serupa, siapa tahu kan yang ketindihan, biasanya banyak tuh kayak iya kan orang-orang rep-repan gitu kan. Coba deh tulis di kolom komentar gimana kalau pengalaman kamu. Mungkin sampai di sini dulu ya Kak. Aku sama Kak Agas di sini pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.